Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan mulai devotion. Semoga yang di rumah selalu sehat, selalu diberkati, dan Miss Dani dan Serbrand percaya pandemi ini akan segera berlalu ya, Ser. Amin. Semoga kita juga ingin sekali sekolah langsung ketemu dengan anak-anak. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Kita mulai pagi ini, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan, berkati anak-anakmu pagi ini. Mereka akan belajar, mereka akan devotion. Guru berkati apapun yang kami sampaikan hari ini, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa. Amin. Yang duduk di tangan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, Hosana. Terima kasih Tuhan Bagi Rajaku yang duduk di
dengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau jagai, Kau berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan, orang tua yang mendengarkan, bahkan kami yang memberikan firman-Mu Tuhan, juga menjadi kekuatan bagi kami. Kami siap Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Serban berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat selalu ya. Baik, sebelum kalian hari ini akan mengerjakan soal-soal PAS ya, kita akan berdoa, kita akan belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Engkau memberikan kami kesegaran yang baru, sehingga kami boleh menikmati hari ini Tuhan, kami boleh persiapan untuk PAS hari ini. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, biar Tuhan yang memberkati kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak, kita akan membuka firman Tuhan ya. Serajak kalian membuka kitab kalian dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-49. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbarnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Tentunya kalian sudah tahu cerita ini ya, bahwa Daud mengalahkan Goliat. Nah, saat ini Serbra mau bertanya, kira-kira apa yang membuat Daud menang atas Goliat? Ya, mungkin kalian banyak yang menjawab karena Daud disertai Tuhan, atau mungkin karena Daud berperang atas nama Tuhan. Benar ya, jawaban kalian benar. Ketika Daud disertai Tuhan, maka Daud berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Bahkan setelah Daud mengalahkan Goliat, dia berhasil mengalahkan banyak lagi musuh-musuhnya ya, karena penyertaan Tuhan. Namun ada sisi lain ya yang dimiliki Daud. Apa itu? Nah, kalau kita melihat dari cerita sebelumnya ya, kita akan melihat dari 1 Samuel 7 ayat yang ke-34 dan 35. Serba akan membacakan. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Jadi ternyata Daud ini ya, sebelum dia menghadapi Goliat, Daud sudah punya kemampuan dalam mengalahkan musuh-musuh sebelumnya, yaitu singa-singa yang berusaha untuk memangsa dari domba yang digembalakan oleh Daud. Ya, ternyata dari pengalaman ini ya, dia berhasil membunuh singa, mengalahkan singa. Dia tidak takut ketika menghadapi Goliat. Dia yakin bahwa dia akan sanggup mengalahkan dan membunuh Goliat. Nah, anak-anak, kalau kita ibaratkan, siapa itu Goliat? Goliat itu adalah musuh terbesar kita, ya, musuh terbesar dalam hidup kita. Nah, siapa singa itu? Singa itu sebetulnya juga musuh kita, tetapi mungkin levelnya lebih rendah ya daripada Goliat, lebih mudah dikalahkan. Nah, saat ini apa yang menjadi Goliat dalam hidup anak-anak semuanya? Ya, mungkin kita punya Goliat atau musuh terbesar dalam hidup kita. Mungkin kalian berbeda-beda ya Goliat dalam hidup kalian. Mungkin saat ini kalau kalian menghadapi PAS, kalian mungkin bisa menganggap PAS ini sebagai Goliat, ya, karena PAS ini juga akan menentukan kenaikan kelas kalian ya. Seperti itu. Nah, tetapi kalian tidak perlu takut. Kenapa tidak perlu takut? Ketika kalian menghadapi Goliat, kalian harus yakin seperti Daud ya, bisa mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena kalian sudah melewati proses-proses sebelumnya. Ketika kalian belajar ya dengan Bapak Ibu guru kalian, dengan Miss dan Sir, kalian berusaha mengerjakan dengan sebaik mungkin. Apapun tugas yang diberikan, kalian kerjakan sebaik mungkin. Apapun materi yang diberikan, kalian berusaha memahami sebaik mungkin. Makanya melalui proses kalian belajar seperti itu, kalian tidak perlu takut ketika menghadapi Goliat ini. Kalian sudah terlatih ya, dan yakin kalian bisa naik kelas.
Nah, demikian juga kalau kalian mungkin takut ya menghadapi masa depan, kalian menganggap masa depan itu sebagai Goliat kalian. Kalian tidak tahu ya masa depan kalian bagaimana. Misalnya mau sekolah kemana, melanjutkan kemana, atau mungkin kelak kalian mau cita-citanya mau menjadi apa. Nah, maka langkah yang terbaik kalau itu adalah Goliat kalian, kalian harus mengalahkan singa-singa itu dan beruang yang kalian hadapi saat ini. Nah, mungkin singa-singa itu bisa berupa kemalasan ya. Nah, itu harus kalian berantas setiap kemalasan dari hidup kalian. Kalian harus perangi ya. Kemudian musuh itu juga bisa berupa tidak disiplin. Kalau mungkin saat ini kalian di masa pandemi ini malah menjadi kebiasaan tidak disiplin, harus dibasmi. Kalian harus biasakan disiplin untuk meraih masa depan. Demikian juga kalau kalian saat ini mungkin singa-singa itu berupa kebiasaan bermain game online. Nah, ini yang saya juga menjadi turut prihatin ya. Banyak siswa yang saat ini karena game online ya, tugas-tugasnya menjadi tidak terselesaikan. Kalian harus basmi. Ya, kalian harus berantas supaya apa? Ya, supaya kalian kelak cita-citanya bisa tercapai. Jadi harus dimulai dari sekarang. Ketika kalian mulai dari sekarang, yakinlah masa depan akan kalian raih, ya. Seperti itu ya. Tapi ketika kalian beranggapan bahwa saya tidak mau mengalahkan setiap kemalasan saya, kalian tidak mau menghadapi singa-singa itu di dalam diri kalian. Saya mau berubahnya kelak ketika sudah besar. Maka saya bisa katakan nanti ketika kalian besar, kalian akan kesulitan ya, akan menghadapi masalah yang mungkin sangat besar tanpa kalian persiapan. Nah, makanya harus dimulai dari sekarang ya. Kalahkan setiap musuh dari diri kalian. Nah, jadi anak-anak ya, pesan hari ini yang saya sampaikan adalah kalahkanlah setiap halangan dan rintangan apapun ya yang kalian hadapi, baik di sekolah, baik mungkin di dalam keluarga, baik itu muncul dari dalam diri kalian sendiri ya. Kalahkan semuanya dan tetap berusaha dan jangan putus asa, seperti itu. Kemudian kelak ketika kalian menghadapi musuh terbesar kalian, yaitu Goliat itu akan menghadapi kalian, kalian tidak perlu takut ya, karena kalian sudah terlatih ya, karena kalian sudah terbiasa mengalahkan setiap singa-singa atau permasalahan yang kalian hadapi dalam hidup kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu menolong kami. Tuhan, tolong kami untuk anak-anak-Mu bisa mulai Tuhan membiasakan hidup disiplin, untuk memberantas setiap kemalasan dari hidup kami. Membiasakan hidup kami untuk rajin Tuhan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Dan kami percaya masa depan akan kami raih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Berkati anak-anak-Mu yang akan menghadapi Pak AS di hari ini. Berikan kemampuan, berikan penyertaan-Mu sehingga mereka mengerjakan setiap soal dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.